suka Montessori itu karena untuk anak sendiri, karena saya punya prinsip nggak mau anak saya menderita seperti saya. Menderita maksudnya dibebani sama kurikulum gitu seperti kita dulu gitu ya. Saya percaya pendidikan itu bukan sebagai suatu beban gitu ya. Kalau pendidikan itu sudah bisa dinikmati sama anak gitu, sudah berupa keperluan gitu, anak itu akan lebih enjoy gitu dalam belajar, dan alhamdulillah saya menemukan itu di Montessori. Alhamdulillah, luar biasa. Kenapa saya suka keliling ke SD-SD? Karena saya yang kecil kan homeschooling ya, jadi saya kan backgroundnya SMA gitu, ngajar SMA, kadang di universitas gitu. Nah, pas ketika anak-anak kecil, terus lihat Montessori, aduh ini kayaknya bagus gitu. Ya walaupun agak terlambat, tapi setidaknya sebenarnya waktu kita ngobrol, yang saya lakukan itu udah Montessori ya, Teh Dewi. Udah beberapa betul. udah Montessori, cuma nggak ngerti waktu itu namanya Montessori. Cuman saya nih ngajarin anak karena homeschooling itu bikin kurikulum sendiri, nginget-nginget mamah saya dan bapak dulu ngajarin saya, di mix dengan modern yang zaman now tuh seperti apa. Betul. Nah, itu juga kelebihan paling unggul dari Montessori itu. Kenapa TUC sudah bisa mempraktekkan Montessori ke anaknya di rumah gitu ya, homeschooling, tanpa TUC mengetahui bahwa itu sebetulnya Montessori gitu, karena prinsip dasar Montessori adalah memberikan kurikulum pada anak secara individu, ya kan? Iya, jadi anak itu dikasih kurikulumnya specifically untuk anak itu gitu. Kita TUC bikin kurikulum untuk AA misalnya gitu ya, untuk di AA-nya. Khusus untuk AA-nya kan, 9 tahun itu bagaimana, targetan yang harus ditempuhinya apa gitu ya, tugas pembelajarannya apa. Nah, persis kayak gitu di kurikulum Montessori gitu. Setiap anak itu ada satu kurikulumnya. Jadi yang repot di sekolah Montessori itu adalah gurunya. Karena misalnya gurunya itu megang 10 anak, berarti dia megang 10 kurikulum tuh, 10 modul yang berbeda, 10 kurikulum yang berbeda gitu. Semuanya masing-masing satu-satu gitu. Nah, itu mau yang saya tanyakan, ngontrolnya gimana nih Teh Dewi, guru-guru? Misalkan dalam kelas maksimal 10 ya? Kelasnya? Maksimal 10 orang dalam satu kelas, tapi sampai saat ini saya masih mecah masih mecah satu kelompok. Kalau online ini saya pecah lagi, bukan 10 jadi 5 orang dalam satu kelompok. Kalau online kan lebih susah ya Teh ya, maksudnya penuh layarnya gitu kan. Kalau 10 orang terus nanti akan ada antrian, giliran membaca misalnya dan lain sebagainya. Jadi saya pecahkan jadi 4-5 orang dalam satu kelompok kalau online, ketika online gini. Kalau kelas bisa insya Allah sampai 10 gitu. Nah, ngontrolnya bagaimana? Itu kenapa kita pakai Montessori, karena Montessori itu sudah lengkap dengan kurikulumnya Teh. Jadi walaupun dia itu metode, tapi kurikulumnya sudah lengkap. Buku-bukunya banyak, acuannya banyak, checklistnya jelas gitu ya. Jadi rapotnya juga berbeda. Rapotnya itu satu bundel, setiap semester itu satu bundel gitu. Karena skalanya satu-satu gitu. Kemandiriannya apa, practical life ada 10 item misalnya gitu ya, sensorial ada berapa item, satu-satu. Ada insya Allah kurikulumnya, kalau mau gabung dengan Montessori, nanti bisa melihat jelas. Si reportnya itu berbeda dengan report yang lain.